di sini saya akan menjelaskan yaitu anatomi dari laring. Nah, anatomi dari laring. Laring ini merupakan organ sistem pernapasan pada bagian superior atau bagian atas yang tersusun atas kartilago atau tulang rawan yang menyusunnya. Nah, laring ini berfungsi sebagai fonasi, yaitu sebagai berbicara, dan kedua sebagai saluran pernapasan. Kemudian untuk batas-batas laring pada bagian superior ini berbatasan dengan hipofaring. Kemudian pada bagian inferior ini berbatasan langsung dengan trakea. Kemudian pada bagian posteriornya ini pada bagian belakang berhubungan dengan vertebra cervicalis, yaitu cervicalis 3 sampai cervicalis 6. Kemudian pada bagian dipisahkan oleh musculus pravertebra. Kemudian pada bagian anteriornya sini laring berbatasan dengan kulit pada bagian anteriornya. Kemudian pada bagian lateralnya ini berhubungan langsung dengan musculus sternocleidomastoideus. Nah, ini merupakan gambar dari laring, tampak anterior sama tampak posterior. Laring ini tersusun atas 3 kartilago, yaitu kartilago tunggal maupun kartilago ganda. Kartilago tunggal itu terdiri dari epiglotis, kemudian ada tiroid kartilago, kemudian ada kartilago cricoidea. Sedangkan pada posterior ini ada kartilago yang disebut dengan arytenoidea, kemudian kartilago corniformis, sama kartilago corniculata. Kemudian saya akan membahas dari kartilago yang tunggal terlebih dahulu, yaitu ada kartilago tiroidea. Kartilago tiroidea ini merupakan kartilago terbesar, berbentuk seperti tameng, kemudian tersusun dari 2 lipatan atau lapisan, yaitu yang disebut dengan lamina kartilago hialin. Kemudian akan membentuk berbatu pada tepi tengah, kemudian membentuk suatu sudut yang disebut dengan incisura pharyngeal superior. Nah, pada orang dewasa ini akan membentuk benjolan atau yang disebut dengan prominens laryngeal atau yang disebut dengan Adam's apple atau yang disebut dengan jagung tumbus jagonya. Kemudian pada bagian lateral itu ada fossa oblik yang merupakan pelekatan dari musculus sternocleidomastoideus. Kemudian pada selanjutnya yang kedua ada yang namanya kartilago cricoidea. Kartilago cricoidea ini memiliki 2, yaitu permukaan dorsal atau belakang dan permukaan ventral atau yang bagian depan. Pada bagian belakang itu berbentuk seperti segitiga, berbentuk seperti persegi, lebih besar, lebih lebar. Kemudian pada bagian anterior itu berbentuk seperti cincin atau lebih sempit. Nah, yang ketiga ada kartilago epiglottis. Kartilago epiglottis ini merupakan kartilago yang berbentuk seperti daun, kemudian elastis, kemudian berhubungan batas superior dari laring terhadap hipofisis, terhadap dari hipofaring. Kemudian yang kedua ada kartilago yang disebut dengan kartilago ganda, yaitu ada kartilago arytenoidea. Ini merupakan kartilago yang berbentuk seperti prima, berbentuk seperti piramid yang tersusun atas basis dan apex. Basisnya ini akan berhubungan langsung dengan kartilago cricoidea, sedangkan pada bagian apexnya berhubungan dengan kartilago corniculata. Kemudian yang kedua ada kartilago corniculata. Kartilago corniculata ini merupakan kartilago ganda, kemudian berbentuk kecil. Nah, nama lain dari kartilago corniculata ini terdapat yaitu kartilagus santorini, terletak pada bagian posterior. Yang kemudian yang ketiga ada kartilago cuneiformis, yaitu merupakan kartilago yang berbentuk batang, kemudian yang terletak dari ari epiglotika, yaitu di bawah dari epiglotis, yang berfungsi sebagai menyongkong dari epiglotis. Ya, selanjutnya otot-otot yang menyusun laring. Jadi otot-otot yang menyusun laring ini terdiri dari 2 tipe, ekstrinsik yang pada bagian luar dan intrinsik pada bagian dalam. Yang bagian luar ini berfungsi sebagai mengangkat dari laring menuju ke atas maupun ke bawah, sedangkan bagian intrinsik berfungsi sebagai berbicara maupun bernafas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang
ekstrinsik terlebih dahulu, yaitu ada terdiri dari dua tipe, yaitu ada depresi atau depresan maupun yang elevasi, yaitu menggerakkan lari ke bawah. Nah, depresan itu menggerakkan lari ke atas. Kalau depression itu terdiri dari musculus digastrik, kemudian ada musculus yang pertama ada musculus omohyoidea, kemudian yang kedua ada musculus sternioid, kemudian yang ketiga ada musculus thyroidea pada bagian sini. Ini merupakan tiga otot ini merupakan otot depression, yaitu artinya menggerakkan lari ke atas. Kemudian yang kedua pada bagian depresi elevasi, yaitu ada musculus digastrik pada bagian sini, kemudian ada musculus myohyoid, sama ada musculus styloioidea. Ini merupakan otot-otot yang berfungsi sebagai elevasi, yaitu menggerakkan lari ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan otot-otot intrinsik, yaitu otot-otot pada bagian dalam. Nah, otot-otot ini berfungsi sebagai membantu dalam kita dalam bernapas maupun dalam makan atau membentuk dari suara. Nah, di sini pada bagian otot intrinsik itu ada musculus cricoid posterior, kemudian ada musculus cricoid lateral, sama musculus thyroarytenoid. Nah, fungsi dari musculus cricoid posterior ini berfungsi sebagai menarik pita suara, yaitu sebagai abduktor, yaitu sebagai menjauhkan atau membuka dari pita suara. Sedangkan musculus cricoid yang lateral ini berfungsi sebagai abduksi, yaitu mendekatkan dari epigotis, yaitu menutup epigotis. Kemudian yang ketiga ada musculus thyroarytenoid, yaitu berfungsi sebagai abduksi, yaitu berfungsi untuk menutup dari epigotis. Nah, ini merupakan otot-otot dari laring, yaitu ada ekstrinsik maupun intrinsik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.